Jadi yang ditanyakan itu tugas ya, soal di tugas ya. Tugas keberapa? Tugas berapa? Bisa disebutkan tugas berapa? Kalau nggak salah tugas 12 tipe keempat. Tugas 12 tipe 4 ya. Oke, coba kita lihat. Bagian soal yang mana? Kelompok yang A, B, C, D, yang mana? Kalau nggak salah kelompok yang D, yang Yang nomor 2. yang D ya. Oke, nomor 2 ini SAP 1 ya. Nah, SAP 1 di tugas ini saling berkaitan. Kalau kita lihat di sini nomor 2 yang ditanyakan apa yang terjadi di instruksi ketiga. Nah, untuk bisa menjawab ini harus mulai dari instruksi pertama. Oke, jadi ini topiknya SAP 1 ya yang ditanyakan ya. Jadi kita mau nggak mau harus telusuri dari instruksi clock pertama ya. Instruksi pertama mulai dari clock pertama. Nah, soal tadi itu mengacu ke program SAP 1 yang itu ada di nomor 1 ya, nomor 1 kelompok soal bagian A. Jadi di sini diminta membuat program assembly SAP 1. Gitu ya. Jadi itu saling berkaitan. Nah, ini misalnya ini yang instruksi kelima kan dari soal A nomor 1. Soal A nomor 1 itu apa? Ini yang buat program. Jadi untuk bisa menjawab soal yang ditanyakan tadi, berarti kita harus punya jawaban soal ini dulu. Kebetulan ini tugas kelompok mungkin yang mengerjakan mahasiswa lain di dalam kelompok itu ya. Jadi sudah beda mahasiswa. Nah, ini yang ditanyakan bagaimana program assembly SAP 1. 67 ditambah 32 dikurangi 15 dikurangi 27. Ini angka desimal semua. Maka langkah pertama adalah angka desimal ini harus diubah ke heksa. Caranya di mana? Caranya adalah dibagi dengan 16. Jadi di situ 67 itu dibagi 16. Hasilnya berapa? Kalau kali 4 itu 40 tambah 24 ya. 64. Jadi 4 ya. Nah, sisanya 3 ya. Nah, di sini kita lihat hasil bagi 4 ini udah nggak bisa lagi dibagi 16 ya. Maka ini langsung hasilnya ya. Hasilnya berarti heksanya berapa? 4, 3 heksa. Ini sambil kalian nanti koreksi ya. Kalau ada yang salah langsung diingatkan saja. Kemudian yang kedua adalah 32. Caranya sama ya. Dibagi 16. Ini hasilnya 2. Sisanya adalah 0. Jadi hasilnya 32 itu heksanya 20 heksa gini ya. Ini cara konversi ke heksa. Kemudian yang ketiga adalah 15. Kalau 15 ini nggak perlu diubah ke heksa ya. Jadi kalau 15 ini bisa, nggak usah perlu dibagi 16. Ini bisa langsung diubah ke heksa. Sama dengan berapa heksanya?
15 itu F ya. Nah, cuma, nah ini, di program ini, bilangan yang akan dimasukkan itu harus 1 byte. Sehingga 15 ini heksanya ditambahi 0 di sebelah kiri. Jadinya 0 F. Nah, gini ya. Jadi 15 ini jadinya nanti yang dimasukkan ke program 0 F. Kalau F aja itu salah, karena yang dimasukkan itu bilangan 1 byte. Itu ya. Kemudian yang ketiga 27 dibagi 16 itu dapatnya 1 ya. Kemudian sisanya sama dengan berapa? 11 ya. Betul? Nah, 11 ini heksanya apa? Harus ingat di luar kepala. Ya, kalau lupa diurutkan aja. 9 itu 9, 10 itu A. Kalau 11 B, Pak. berarti B. Nah, gini ya. Sehingga hasil akhirnya ini heksanya adalah 27 itu 1 B heksa ya. Jadi sudah lengkap. Ini langkah pertama. Ini yang saya tebalkan ini adalah bilangan desimalnya ya. Kemudian diubah menjadi heksa yang dipanah ini. Langkah pertama. Langkah berikutnya adalah kita tulis programnya. Untuk SHP 1, baris pertama pasti LDA, nggak ada cara lain. Kemudian alamat program itu pasti dimulai dari alamat 0 ya, heksa. Nah, ini isinya apa? Pasti LDA. Nah, untuk mudahnya maka yang diambil ya bilangan pertama saja gitu ya. Nah, untuk bisa ngambil bilangan pertama kita harus tahu letak bilangan itu ada di mana. Di soal ditentukan ini alamat-alamat untuk diisi dengan bilangan. Jadi di alamat kita langsung ya tulis di bawah dulu ya. Ini 8 misal ya, cara naruhnya bilangan pertama itu ditaruh alamat 8 heksa. Oke. Kalau di sini kan bebas ya, nggak ditentukan ya. Bilangannya mau ditaruh di berapa, 67 atau 43 heksa ditaruh di alamat berapa, nggak ditentukan. Jadi kita bisa naruh di 8 heksa, bisa naruh di A, bisa di D, bisa di F. Untuk soal ini bebas. Itu ya. Misal kita taruh di 8H. Apa yang ditaruh di sini adalah angka heksanya. Bilangan pertama tadi heksanya 43 heksa, jadi kita tulis di sini isinya 43 heksa ya. Kalau kita tulis lengkap, ini alamat 9 tidak ditentukan, alamat A tidak ditentukan di soal ya maksudnya ya. Yang ada A itu berapa ini? Oh, harus ada isinya. Nah, mau diisi berapa? Misal bilangan yang kedua 32 desimal itu heksanya 20 ya. Kemudian B tidak ditentukan, C tidak ditentukan, yang ditentukan D ya. Di sini harus ada data yang akan dijumlahkan. Misal kita isi bilangan ketiga tadi 15 desimal, heksanya 0 F. Ini misal kita taruh di sini. Kemudian E tidak ditentukan, yang ditentukan lagi adalah F. Nah, kita misal taruh bilangan keempat, 27 heksanya 1B. Nah, ini ya, kita udah naruh datanya. Jadi program yang akan dibuat itu harus sesuai dengan data. Boleh nggak 43 ini ditaruh di sini, di alamat A? Boleh. Di D boleh nggak? Boleh. Di B boleh nggak? Menurut soal ini nggak boleh. Ya, untuk soal ini nggak boleh. Karena sudah ditentukan alamatnya ini. Gitu. Jadi ada bebasnya, ada terikatnya. Oke, misal ini ya. Maka programnya yang pertama mau ngambil 67 desimal, heksanya 43. 43 ditaruh di alamat 8, maka programnya menjadi LDA 8 heksa. 8 ini adalah letak bilangan yang diambil.
Untuk SAP1 pasti yang pertama LDA. Kemudian alamat 1. Baris berikutnya apa? Ini operasi penjumlahan. Misal kita akan mengerjakannya sesuai ini ya. Boleh enggak pengurangan? Ya boleh-boleh aja, asal tidak negatif hasilnya ya. Karena SAP1 nggak bisa nangani negatif. Maka untuk sederhananya kita ngikutin urutan ini aja. Jadi penjumlahan maka harus dengan add. Add berapa? Ini 32 tadi heksanya 20, 20 ada di alamat A, berarti add AH ini ya. Berikutnya apa? Pengurangan. Kalau pengurangan berarti pakai sub ya. Nah, dikurangi dengan 15. 15 berarti heksanya 0F, 0F di alamat D. Jadi sub atau sub DH. Berikutnya apa? Pengurangan lagi ya, 27 ya. Berarti alamat 3 ini diisi dengan perintah sub lagi, bilangannya 27, heksanya 1B. 1B ditaruh di alamat F. Jadi sub F H. Nah, sampai di sini ini sudah lengkap. Nah, biasanya dilengkapi dengan untuk menampilkan ya hasil. Kita cek dulu ya, ini ada yang terlewat nggak? Takutnya ada yang terlewat ya. Ini ngambil bilangan pertama, ditambahkan, dikurangi, dikurangi. Oke ya, langsung ya. Berarti instruksi berikutnya untuk menampilkan ke hasil, dan yang terakhir, alamat 5, ini tanda akhir program. Ini programnya ya. Oke, sampai di sini semuanya oke? Atau ada yang mau bertanya tentang SAP1 pembuatan programnya? Oke ya, tidak ada masalah ya. Seandainya, ya ini seandainya aja nih, berandai-andai ya. Ini saya isi 20H, ini 43H. Apa yang berubah? Apa? Programnya ada yang berubah. Misalnya urutannya mau ngikutin ini, bilangan pertama 67, 67 tadi, hexanya 43. Nah sekarang LDA ini alamatnya udah bukan 8, ya, tapi 43. Itu di alamat A. Ini akan jadi A, yang jadi ini tadi kan cuma kita tuker ya. Yang bawahnya, add, ini pasti alamat 8. Add-nya dengan 32, 32 tadi, hexanya 20, sekarang 20 ditaruh di alamat 8. Ya, pengaruhnya ke sini. Letak data di alamat berapa, nanti yang berubah di bagian program ini. Itu ya. Oke, nah sekarang kita kembalikan lagi ke semula ya. Oke, seperti ini. Jadi programnya ini. Nah, lanjutannya apa? Untuk jawab tadi yang ditanyakan, tadi instruksi ketiga ya. Maka kita akan mulai dari langkah di instruksi pertama. Instruksi pertama itu ini instruksi pertama, ini yang kedua, ketiga, 4, dan seterusnya. Jadi bukan di alamatnya ya, tapi hitung dari awal. Ini pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita akan mulai dari instruksi yang pertama, itu LDA 8H. Nah, di mana itu ditanyakan? Kita lihat yang tabel instruksi pertama. Nah, ini di sini ya, instruksi pertama itu instruksinya LDA 8H. Nah, ketika saya meriksa jawaban, ini ada yang nggak ditulis. Padahal dasar dari menjawab ini adalah dari instruksi ini. Terus kalau nggak ditulis, dari mana menjawabnya? Jadi ini harus diisi ya, supaya lebih jelas. Jadi yang mau dibahas sekarang instruksi LDA 8H. SAP1, jumlah clocknya itu maksimal sampai 6. Di soal ini, yang diminta diisi hanya yang berubah. Ya, hanya berubah. Yang tidak berubah, tidak usah diisi. Yang pertama, clock 1. Clock 1 itu apa aktivitasnya? Isi program counter,
masuk ke MAR. Program counter itu apa? Alamat dari LDA ini. Alamatnya di program tadi adalah alamat 0 ya, ini alamat 0. Ini heksa. Yang diminta di soal, jawabannya dalam biner. Nah, ini ya, ini dalam biner. Jadi yang dimasukkan heksa diubah ke biner. Clock 1, isi program counter masuk MAR. Berarti MAR isinya apa? 0000. Ini adalah biner dari alamat 0 heksa. Nah, kemudian clock 2 apa? Increment PC-nya ditambah 1. Jadi 0001. Ini ya. Oke. Kemudian clock 3 apa? Apa? Aktivitasnya clock 3 ada yang ingat? Instruksi masuk ke IR ya. Instruksi sudah ada di memori, masuk ke IR di sini. Apa instruksi yang di IR? Ini instruksinya. Nah, cuma diminta di sini kan biner, berarti instruksi ini harus diubah ke biner. LDA, ini ada kode instruksinya. Ada yang ingat kodenya berapa? Heksanya adalah 0. Ya, ini kode instruksi LDA itu 0. Yang jam di dasar di mana? Kita coba lihat ya, slide yang menjadi dasar itu berarti bahasan rekan ke berapa ini ya? 11 ya. Slide pertemuan 11. Kita coba lihat slide pertemuan 11 yang menjadi dasar. Kalau lupa kode instruksinya apa saja. Itu ada di pertemuan 11. Ada daftarnya ya. Nah ini kodenya. Nah, untuk instruksi SAP1 ini hanya 5 buah. Ini tidak diberikan di lampiran ya. Di lampiran UAS tidak diberikan. Jadi apa? Ya diingat-ingat kode ini ya. Kalau nanti diperlukan, barangkali diperlukan, diingat-ingat. Ini hanya 0, 1, 2, EF. Itu saja. LDA, add, sub, out, HLT. Urutannya seperti ini. Oke. Jadi ini jika perlu diingat-ingat ya. Nggak tahu nanti apakah diperlukan untuk jawab soal apa tidak. Yang jelas tidak diberikan di lampiran. Oke. Nah, jadi tadi LDA itu kode instruksinya 0 heksa. 0 itu binernya apa? 0000. Oke, ini kode instruksi. Sudah kita ubah ya. Berikutnya yang 8 heksa ini juga diubah ke biner. Angka 8 binernya adalah 1000 ya. Oke, ini kurang lebar. Nah, ini ya, ini jawabannya. Ini clock 3. Kemudian clock 4 apa? Clock 4 itu decode. Decode itu apa? Instruksi ini diurai. Yang kode ini masuk ke controller sequencer. Yang alamat ini masuk ke mana? Ke MAR 1000. Target LDA apa sih? Mengambil bilangan dari memori taruh di akumulator. Nah, ini alamat apa? Ini adalah alamat dari bilangan yang mau diambil. Jadi ini belum selesai. Clock 4 belum selesai. Ini alamat bilangan yang mau diambil, alamat memori. Maka bilangannya diambil, ditaruh ke akumulator di clock ke-5. Berapa bilangan yang diambil? LDA 8H, kita lihat di programnya, alamat 8, di sininya 43 heksa. Ya, jadi clock ke-5 itu, nah ini akumulator isinya adalah 43 heksa, bilangan pertama yang diambil. Tapi karena diminta yang ditulis itu biner, ya ini diubah ke biner ya. 4 itu 0100, 3 itu 0011.
Bagaimana clock 6? Clock 6 itu biaran kosong ya, karena LDA itu selesai dengan 5 clock. Nah, ini udah pertama ya, tadi yang ditanyakan instruksi ketiga ya. Nah, lanjutannya berarti instruksi kedua. Ya, kita copy dulu instruksi kedua. Itu add ini ya, instruksi keduanya. Instruksi kedua di bagian, nah di sini ya. Ini instruksi kedua nih. Ini yang akan kita bahas tahapannya. Clock pertama, isi PC masuk ke MAR. Jadi PC-nya ini biarkan kosong karena PC-nya nggak berubah di clock pertama ya. Harus di MAR yang ada isinya. Nah, MAR isinya berapa? Isi PC di sebelumnya. Jadi ini lanjutan ini ya. Nah, isi PC sebelumnya berapa? Ini 001 ini. Ini yang kita tuliskan ya. Jadi instruksi kedua lanjutan dari instruksi pertama. Yang pertama isi PC ini akan masuk ke MAR. Ini ya, MAR isinya isi PC. Clock kedua di increment PC-nya. Jadi 0010. Clock ketiga instruksinya masuk ke IR. Apa itu? Ini instruksinya ya. Ini kan. Nah, ini diubah ke biner. Kode instruksinya apa? Add. Tadi udah kita lihat ya di tabel. Berapa tadi heksanya? 1 ya. Ini 1 heksa ini kodenya. 1 heksa diubah ke biner 0001. Terus ini bilangannya A. Nah, itu binernya 1010. Nah, itu kan 10 ya. Nah, binernya 1010. Kemudian blok keempat di decode. Kodenya masuk ya, controller sequencer, alamatnya ini masuk ke MAR. Kemudian blok kelima apa? Ini adalah mengambil bilangan kedua. Bilangan kedua ada di alamat A. Kita lihat di programnya, alamat A tadi isinya ini 20 ya. 20 inilah yang akan dimasukkan kemana? Ke register B. Ini hexa harus diubah ke biner. 2 itu binernya 0010, 0 binernya aja 00. Ini ya. Ini belum selesai. Penjumlahan itu, hasil penjumlahan harus masuk ke akumulator. Berapa isi akumulator? Ya dijumlahkan aja bilangan pertama dengan bilangan kedua. Bilangan pertama berapa? Kita lihat di jawaban sebelumnya, akumulator tadi. Ya. Ini ya, ini akumulator isinya ini. Oke, 4, 3 ya, dijumlahkan dengan bilangan kedua. Bilangan kedua, di atas ya. Karena ini nggak urut ya, letaknya nggak urut. Yang kedua di atas, nah ini bilangan kedua. Kita taruh dulu di sini ya, ini numpang dulu. Nah ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Nah, ini mau dijumlahkan. Penjumlahan dalam biner bisa, atau kalau kalian ke mana? Ke desimal dulu juga boleh ya. Ke desimal dulu ya. Nanti baru diubah ke hexa dan biner. Berarti berapa ini? 67 dikurangi 32. Hasilnya 35. Nah, nanti ada proses kayak ini 35 diubah ke hexa, dan kalau udah hexa tinggal diubah ke biner. Tapi bisa juga kalau
arahnya mau ke heksa. Jadi angka heksa ya 43 ditambah dengan bilangan kedua 20 ya, berarti berapa? 6 3. Selama jumlahnya tidak lebih dari 15 itu bisa lebih mudah penjumlahannya ya. Atau mau ke biner di sini juga boleh. Jadi banyak cara ya untuk menjumlahkan ini. Kalau ke biner jumlahnya berapa? Ya dijumlahkan aja, maka hasilnya ya saya tulis dulu deh di sini ya. Yang sebelah kiri berarti berapa? 0 1 1 0, yang kanan 0 0 1 1 ya. Ini berapa ini? 6 3 ya. Kalau heksanya ini 63 ya. Benar nggak 63? Kita cek ya di sini. Nah, kalau penjumlahan heksa tadi 43 ditambah dengan 20 ya. 63 ya, betul kan? Nah, jadi cara untuk menjumlahnya bebas, banyak cara. Jadi ini hasilnya ya. Clock ke-6 ini hasil penjumlahan. Ini bilangan kedua yang ada di register B. Oke. Ini sudah sampai instruksi kedua ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan tadi adalah instruksi ketiga. Nah, sekarang kita akan proses instruksi ketiga ini. Ini ya. Nah, kalau menurut program ini, yang ini. Oke. Kenapa? Ya tergantung sekali lagi tadi, kalau di sini naruhnya beda, nanti instruksinya juga beda ya, khususnya alamatnya beda. Sekarang instruksi ketiga itu sub di heksa. Di mana letaknya? Di sini pertanyaan tadi di kelompok D ya. Tabelnya di kelompok D. Nah ini ya di sini. Ini instruksinya adalah ini yang akan diproses. Klop 1, isi PC, ditaruh ke MAR. Yang mana isi PC-nya? Di instruksi kedua. Kita lihat instruksi kedua, isi PC-nya ini ya. Ini pertama, ini instruksi kedua. Ya, ini isi PC ini ya. Yang ini kita taruh di MAR. Kenapa ini diselang-seling tidak urut? Agar dalam satu kelompok kerjasamanya lebih erat ya. Nah ini isi PC ditaruh ke MAR. Kalau kedua ini di increment ditambah 1. Jadinya 0011. Clock ketiga instruksi ini dimasukkan ke IR. Ini instruksinya. Berarti di sini kita ubah instruksi ya, heksa jadi instruksi assembly ya dari jadi biner. Yang pertama kode sub tadi yang 012 EF kan. Nah, sub ini yang kodenya 2. Binernya 0010. Kemudian D kita ubah ke heksa. D itu berapa? Desimalnya adalah berapa? 13 ya. Ini juga harus diingat-ingat ya. Heksa ke desimal. Kalau lupa diurutkan aja. Misalnya 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 D. Berarti D ini 13. Nah, baru diubah ke biner 13 itu. 1101. Kemudian clock 4 itu dikode. Instruksi ini diurai. Yang dimasukkan ke MAR adalah alamatnya. Ini masuk MAR. Clock kelima, ini ngambil bilangan berikutnya. Bilangan yang mana? Bilangan yang ada di alamat D. Berapa? Kita lihat di programnya. Nah, alamat D isinya ini 0F bilangannya. Ini yang dimasukkan ke register B. Tabelnya tadi di sini ya. Jadi di clock 5 tadi Pak 0F ya. Bilangannya 0F dimasukkan ke bukan akumulator sorry. Ke
Ini ke register B ya. Jadi 0F 000 0 F itu 1111. Nah, ini bilangan yang diambil, yang digunakan untuk mengurangi. Kemudian blok ke-6 hasil pengurangan. Berapa dikurangi berapa? Kita lihat di akumulator di sebelumnya. Di instruksi kedua kita lihat ya isi akumulatornya. Ini pertama. Ini kedua, isi akumulatornya ini ya. Nah, saya taruh sini dulu ya sementara ya. Ya, ini bilangan pertama. Ini akan dikurangi dengan ini ya, saya taruh sini ya. Nah, yang ini akan dikurangi yang ini. Seperti tadi, apakah mau pengurangannya ke biner atau ke heksa atau ke desimal nanti diubah ke biner dan heksa bebas. Ya. Kalau tadi sebenarnya lebih mudah angkanya heksa ya. Kalau biner ini bisa cuma memang ini agak panjang. Ya, kita coba lihat yang heksa. Kita lihat kembali ke halaman program ya. Sebenarnya lebih sederhana. Jadi yang dikurangi sekarang berapa, kurangi berapa, kita udah sampai tahap ini ya. Nah, sampai ini. 32 dikurangi 15. 32 tadi heksanya 20 ya. Ini 15 itu 0F. Nah, sekarang berarti 20 dikurangi 0F. Susah enggak? Ya, kalau merasa susah karena ini 0 dikurangi F ya. Ini harus pinjam sebelahnya kan. Kalau lebih mudah, oh ini desimal aja yang dikurangi, 32 kurangi 15. Nah, boleh. Jadi berapa? Kalau ini dianggap lebih sederhana, berarti saya tulis di sini ya. Di mana? Sinilah ya. 32 dikurangi 15. Ini desimal ya. Sama dengan berapa? 6. Berapa? 17 ya. 17. Ini desimal nih. Berarti harus diubah jadi heksa. Caranya gimana? Ya 17 itu dibagi 16 seperti tadi ya. Hasilnya 1. Sisa sama dengan 1. Jadi heksanya berapa? 1 heksa ya. Ini. Jadi hasil pengurangannya 1. Ini yang kita tuliskan di tabel. Kita ubah ke biner ya. Di sini ya hasil akumulator ini nilainya adalah 1 heksa. Ya, ini tadi kan cuma numpang ini ya, isinya bukan ini. Nah, ini kita ubah ke biner. Jadi 00 01 00 01. Ini yang ditanyakan tadi ya. Sampai pertanyaan nomor 2 itu instruksi ketiga. Untuk instruksi berikutnya langkahnya mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi di soal ini harus kerjasamanya sangat baik antar mahasiswa karena jawaban di satu mahasiswa itu digunakan di mahasiswa yang lain. Oke, tadi yang bertanya apakah sudah kejawab? Nggak bisa dijawab, Pak. Oke, jadi cukup panjang ya karena memang ini nggak bisa langsung dijawab di sini, harus urut ya di soal yang ini. Oke, pertanyaan berikutnya ada?